pakai lidah bibir hamba-Mu, hikmat urapan-Mu ada bersama. Makasih, kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Selamat duduk kembali. Saya dikembalikan di pasien ini. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Tanpa firman Tuhan kita tidak mampu untuk berjalan. Tanpa firman Tuhan semua akan sia-sia. Firman itu yang menuntun hidup kita. Firman itu yang membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini seperti apa. Firman itu yang akan membuat saudara dimerdekakan. Semakin saudara mengerti firman, semakin saudara memahami kebohongan setan. Makanya penting sekali kita belajar firman. Hari-hari ini setan berusaha memasang jerat buat orang percaya supaya mereka tidak mempercayai kebenaran firman. Mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan firman. Sehingga banyak orang kadang-kala bener enggak ya. Karena sekarang setan juga memakai orang-orang di YouTube untuk memutarbalikkan firman. Mereka dengan logikanya, dengan kepintarannya berusaha firman itu dibelokkan, sehingga akibatnya orang yang tidak memahami kebenaran firman dengan sebenar-benarnya, orang itu gampang sekali dipengaruhi. Engkau dengar khotbah di YouTube boleh, tapi saringlah khotbah di YouTube, karena kau harus tahu khotbah itu membangun. Kalau di dalamnya khotbah itu jelek-jelekin gereja lain, susah didengarkan. Kalau gereja khotbah itu berusaha menjatuhkan hamba Tuhan lain, jangan didengerin. Karena itu akan membuat roh antipati dalam dirimu, membuat roh setan itu mempengaruhi alam pikiranmu, sehingga pikiranmu jadi kotor, hatimu jadi kotor. Dengarlah khotbah yang membangun iman, yang diurapi oleh Tuhan. Tidak semua khotbah itu betul-betul diurapi Tuhan. Jadi jangan sembarang dengar, karena saudara akan menjadi bimbang dan ragu. Apalagi zaman sekarang paling gampang, orang tidak ibadah, buka YouTube di rumah, selesai, aman dia. Itu yang sering terjadi. Makanya banyak orang yang ngawur-ngawur pemahamannya tentang Tuhan. Hari ini kita belajar satu firman Tuhan dengan judul belajar mempercayai Tuhan. Kemarin pagi saya ketika bangun pagi, saya dapat rema ini di dalam hati saya. Belajar mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan itu sebuah proses, tidak langsung serta-merta jadi seperti itu. Prosesnya cukup panjang. Setiap hari kita mengalami proses itu. Ketika saudara senang, saudara dapat duit, saudara dapat jabatan, berkat, saudara paling mudah mempercayai Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau saudara mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, doa belum dijawab, kekurangan terus-menerus dalam hidup kita, apakah kita masih mempercayai Tuhan? Kalau ada orang yang pernah bohongin kita, sekali saja dibohongin kita lantas tidak percaya. Itulah sikap kita, memang seperti itu. Kita tidak mau disakiti orang, tapi gampang menyakiti orang. Nah, Tuhan pun kadang-kala kita memandang Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan tidak dengar doa saya, apakah Tuhan masih dipercayai atau tidak? Kalau Tuhan tidak mengerti tentang hidup saya, masa depan saya, pergumulan saya begitu, apakah Tuhan masih bisa dipercayai atau tidak? Ini yang sering kita bergumul hari-hari kita setiap hari.
Makanya betapa penting dengar khotbah ini, resapi khotbah ini, supaya kita belajar terus mempercayai Tuhan. Kalau orang di dalam tangan Tuhan yang hidup, Pak, pasti orang itu aman dan nyaman. Alkitab berkata, aku tidak seperti manusia. Aku tidak seperti manusia yang suka berdusta dan berbohong. Tuhan bukanlah seperti manusia yang suka berdusta dan tidak bisa dipercayai. Tapi Tuhan adalah pribadi yang sangat bisa dipercayai. Kadangkala kesalahan kita timpakan pada Tuhan, padahal sebenarnya kesalahan itu letaknya dalam diri kita. Apakah kita juga bisa dipercayai Tuhan atau tidak? Ini Bapak Ibu. Kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama. 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini Bapak Ibu, supaya kita bisa mempercayai Tuhan, saudara, bukan hanya sekedar percaya, tapi percayamu harus sepenuh hati. Sepenuh hati saja tidak cukup. Engkau jangan bersandar kepada kepintaranmu, kepandaianmu sendiri. Ada orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tapi masih bersandar kepada pengertiannya sendiri. Menurut dia pendapatnya yang paling benar, menurut dia idenya yang paling tepat. Sebenarnya orang ini bukan seperti apa. Orang ini kalau boleh saya katakan orang paling keras kepala, keras hatinya. Kenapa? Merasa segala sesuatunya benar menurut pandangan dia. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita sering bengkok-bengkok. Kenapa? Kita tanpa melibatkan Tuhan. Jalan kita sering tersiok-siok. Kenapa? Kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Perhatikan ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. 3 jenis orang percaya Tuhan. Yang pertama, percaya tetapi tidak beriman. Ini Pak, percaya tapi tidak beriman. Sekedar percaya di mulutnya. Ada banyak orang hanya sekedar percaya di mulutnya, tapi tidak hidup di dalam iman. Mereka percaya, KTP-nya Kristen, tapi sekedar ikut Tuhan saja. Kenapa? Yang menguasai hidupnya alam pikirannya. Kalau sesuatu itu cocok di hatinya, cocok di pikirannya, dia terima sepenuh hati. Kalau tidak cocok di pikirannya, tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia tidak mau. Dia akan tolak seperti itu. Nah, orang jenis ini Pak, ini kelihatan mengenal Tuhan, tapi pakai logikanya, pakai pengertiannya sendiri. Dan orang semacam ini tidak pernah mau dengar nasihat. Orang semacam ini hatinya keras. Orang semacam ini, dia kalau sudah tersungkur, habis total dari nol, baru dia mau merangkak, itu pun kalau dia mau. Ini Pak yang terjadi. Percaya tapi tidak beriman. Imannya selalu pakai perasaan dia, pakai logika dia. Itu yang sering terjadi. Sehingga orang jenis ini Pak, orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang marah dalam gereja, orang yang paling sensitif dalam gereja. Seperti ini. Yang kedua adalah orang yang pura-pura percaya Tuhan. Ke gereja, tapi dia tidak memahami, dia tidak mengerti, dia nggak ambil pusing. Yang penting aku ke gereja, tapi hatinya tidak ada di gereja, hatinya tidak ada untuk firman Tuhan, hatinya bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Karena apa? Ibadahnya sekedar ibadah. Ini adalah orang pura-pura percaya Tuhan. Jangan sampai saudara menjadi orang yang pura-pura percaya Tuhan. Kalau ke gereja, engkau sepenuh hati, engkau datang, Tuhan, aku datang kepadamu, aku buka hatiku kepadamu Tuhan. Aku tahu Tuhan, angkat semua hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, supaya apa? Hidupku ini jangan pura-pura.
Hidup ini jangan sekedar percaya. Ini ada orang pura-pura, ada orang pura-pura melayani padahal tidak melayani. Ada orang pura-pura kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Ada orang pura-pura miskin sebenarnya dia kaya. Kepura-puraan ini itu bicara tentang munafik. Ada orang pura-pura baik sebenarnya tidak baik. Ada pura-pura orang menolong kita sebenarnya tidak menolong kita, bahkan memukul kita. Ada orang pura-pura kelihatannya ingin membantu kita, ingin menolong kita, ingin ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, padahal sebenarnya enggak. Karena apa? Dia hanya ingin diketahui orang, seakan-akan dia mau membantu pekerjaan Tuhan, padahal isinya pura-pura. Kalau mau ketemu orang yang pura-pura semacam ini, cepat tinggalkan Pak, karena kau akan terjebak di dalamnya. Jangan pura-pura dalam segala sesuatu, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Yang ketiga, kita lihat apa itu? Orang percaya sepenuh hati. Percayanya bukan hanya sekedar percaya, bukan pura-pura, percaya di hati, di mulut dan tindakan. Nah, orang jenis inilah yang orang bisa mempercayai Tuhan. Waktu dia susah, dia akan percaya Tuhan. Waktu dia mengalami kesulitan, dia akan tetap mempercayai Tuhan. Tapi orang pura-pura Pak, sekali seperti itu dia tidak akan pernah lagi mempercayai Tuhan. Makanya imannya bisa pindah. Hari ini pindah ke sini, bulan depan bisa sini, imannya pindah-pindah. Kepercayaannya pindah-pindah. Kenapa? Hidupnya pura-pura. Dan orang yang hanya ingin untung dalam gereja, dia sekedar percaya doang, tapi tidak beriman. Karena iman bagi dia adalah keuntungan. Kalau gereja menguntungkan saya datang ke gereja. Kalau merugikan saya tidak mau ke gereja. Kenapa? Pakai ini. Ikut Tuhan, jangan bicara untung. Ikut Tuhan pasti tidak enak. Ikut Tuhan pikul salib. Ikut Tuhan jangan jangan hanya mengejar kekayaan. Saudara yang ada penderitaan, tapi di tengah penderitaan Tuhan ada bersamamu. Jangan pikir ikut Tuhan nyaman-nyaman. Kata siapa nyaman-nyaman? Kalau engkau benar-benar muridku, pikulah salibku. Pikul salib, engkau ditolak, engkau dianiaya, engkau diremehkan, engkau difitnah, engkau dibenci, engkau disalah sangka oleh orang. Apakah kita sudah siap untuk hal itu? Gak gampang Pak. Saat kita senang, kita bisa mempercayai Tuhan. Saat rezekimu lancar, kita gampang berkata puji Tuhan. Waktu tidak ada uang, apakah kita tetap bisa mempercayai Tuhan sebagai sumber segala sesuatu? Itu yang mesti kita pikirin. Makanya belajar untuk mempercayai Tuhan itu proses Pak. Orang baru dibaptis disebut baru lahir, bayi rohani. Seorang bayi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bayi rohani maunya dikasih makanan yang lembut-lembut, makan bubur. Adakah engkau punya bayi umur 1 bulan dikasih pisang goreng, mati lagi? Bayi rohani senangnya yang lembut-lembut, senangnya yang hanya berkat-berkat melulu. Engkau tidak akan pernah dewasa. Engkau tidak akan pernah bisa mempercayai Tuhan dengan sebenarnya. Kenapa? Di pandanganmu yang ada cuma berkat, berkat, dan berkat. Seseorang akan dewasa, mengalami satu tahap. Namanya engkau harus dewasa, mengalami engkau penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Itu tanda orang belajar berjalan. Masih tanda orang belajar berjalan, seperti bayi belajar berjalan. Kadang jatuh, terus bangun lagi, jatuh sampai dia lancar. Engkau perlu pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Seseorang tidak dipimpin Roh Kudus dalam hidup dia, yang ada Kristen logika, yang ada kepura-puraan, yang ada orang gampang kepahitan sakit hati masuk gereja. Lihat kanan kiri, katakan jangan pura-pura. Banyak orang pura-pura ke gereja, tapi di sini nggak ada yang pura-pura. Yang ada adalah rupa-rupa. Tuh.
Baptis secara kudus tidak cukup. Engkau harus mengalami satu menginjak satu level lagi. Baptisan api itu bicara apa? Pemurnian, pembersihan. Kalau engkau benar muridku, pikulah salibku. Engkau akan dibenci tanpa alasan. Aku ditolak dunia, kamu pun juga akan ditolak dunia. Engkau akan dipitnahkan segala yang jahat. Kedewasaan imanmu tidak diukur berapa lama kau jadi Kristen, berapa lama kau jadi pelayan Tuhan, bahkan berapa lama seorang jadi pendeta. Tidak diukur seperti itu, Pak. Kedewasaan rohani Kristen diukur bagaimana ketika menghadapi pemurnian, menghadapi masalah, reaksimu seperti apa? Menyerah, bersungut-sungut, atau hidup dalam pengharapan dengan Tuhan. Orang tubuhnya 50 tahun, rohaninya masih 3 tahun banyak. Orang tubuhnya 30 tahun, tapi rohaninya bisa 50 tahun juga banyak. Yang lebih parah, orang sudah 70 tahun umurnya, tapi manusia rohnya umurnya baru 10 tahun. Nggak pernah dewasa. Maunya terus minta didoain pendeta terus. Apa-apa didoain. Pusing sedikit panggil pendeta. Batuk-batuk panggil pendeta. Pilek-pilek panggil pendeta. Babi mati panggil pendeta. Pendeta, saya batuk-batuk sudah 3 hari, tolong datang pendeta. Itu tandanya nggak dewasa, Pak. Saya yakin orang sini kan nggak mau manggil saya. Karena saya ajar, mereka harus mengerti, kecuali sakitnya parah baru saya datang. Saya ajar saudara untuk dewasa. Engkau memang sudah bersih oleh firman Allah, tapi engkau akan dibersihkan. Cara itu akan dibersihkan supaya apa? Engkau kedapatan berbuah lebih lebat lagi. Apa yang dibersihkan? Egomu, karaktermu yang buruk, karakter kita yang jahat. Itu yang dibersihkan Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan karunia yang Tuhan kerjakan sama kita, tapi Tuhan tertarik dengan perubahan karaktermu itu. Karena karakter membawa ke dalam kekekalan. Seorang pendeta, rasul kesembuhan, namanya John Gillick dari Amerika. Dia pergi ke Afrika. Dia banyak begitu lihat kesembuhan yang luar biasa. Orang mati dibangkitkan melalui pelayanan dia. Dia seorang pengusaha sukses, punya jutaan dolar, tapi Tuhan panggil dia, layani aku, pergi ke Afrika. Dia pergi ke Afrika. Tuhan bukan hal yang gampang. Waktu di Afrika, Tuhan penyertaan pelayanan yang luar biasa. Dia menulis satu kata-kata yang membuat hati saya sampai hari ini dikuatkan. Bukan karunia yang membawa ke dalam kekekalan, tapi karaktermu yang membawa dalam kekekalan. Karakter itu dilihat ketika engkau diproses, engkau digencet, engkau punya masalah. Karaktermu akan kelihatan aslinya di situ. Kalau sekarang belum kelihatan aslinya, waktu engkau diproses, waktu engkau menghadapi tekanan, aslimu akan kelihatan. Karaktermu, apakah masih bisa mempercayai Tuhan atau tidak? Kalau kau masih bisa mempercayai Tuhan, berarti karaktermu semakin hari semakin teruji. Untuk mempercayai Tuhan, bagian pertama, untuk mempercayai Tuhan kita diajar tahap demi tahap, pelan-pelan tapi pasti. Untuk mengenal Tuhan kita diajar tahap demi tahap. Supaya apa? Pengenalan Tuhan itu memang seperti itu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Bagaimana cara penyertaanmu Tuhan? Pergi saja, engkau akan lihat hal-hal yang besar di situ. Dan Tuhan bekerja tahap demi tahap. Tuhan bisa saja menghancurkan orang Mesir saat itu juga, tapi Tuhan tidak mau. Tahap demi tahap. Pengenalan Musa dengan Tuhan dimulai dari perjumpaan Musa di semak belukar yang menyala. Saudara-saudara, Mazmur 32 ayat 8, mari kita baca di sana. Mazmur 32 ayat 8. Kita baca 2-3.
aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Perhatikan, Tuhan mengajar. Tuhan mengajar saudara. Lewat apa? Masalah yang kau hadapi. Tuhan mengajar saudara. Lewat apa? Pergumulan yang kau alami. Supaya kau lebih mengenal Dia. Makanya kata siapa jadi orang Kristen itu nyaman-nyaman. Enggak. Tuhan tidak mau engkau dalam posisi kelas 1. Tapi engkau harus masuk ke dalam kelas-kelas selanjutnya. Supaya engkau semakin hari semakin berubah karaktermu. Seperti Kristus. Yang Tuhan inginkan perubahan sikap hatimu Tuhan. Yang Tuhan ingin mengalami setiap orang. Kerinduan Tuhan, perubahan hidup kita. Metanoia, pertobatan, perubahan cara berpikir. Bertobat itu artinya perubahan cara berpikir. Metanoia bahasa sininya. Itu yang Tuhan mau, Pak. Perhatikan, aku mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Aku tidak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan tunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Kadang-kala disinilah kita perlu, Pak, mengenal ini dari Tuhan atau tidak. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengajar kita. Dan dalam perjalanan iman kita, Tuhan berkata, jalan, aku tunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Waktu kita berjalan, kadang-kadang kita berhenti. Kadang-kadang kita capek. Kadang-kadang kita maunya sendiri, santai-santai. Tapi waktu santai-santai, waktu kita merasa capek, Tuhan berkata, aku memberi nasihat. Tahu nasihat? Nasihat itu tidak nyaman, Pak, orang dinasihatin. Orang terima nasihat pasti tidak nyaman. Karena apa? Isinya teguran. Tahu teguran? Kasih yang sebenarnya adalah kasih yang isinya teguran supaya orang itu menjadi selamat. Engkau ku kasih dan ku tegur. Jadi yang ditegur adalah hidupmu. Hidupmu tidak benar, Tuhan tegur lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat khotbah yang kau dengar. Teguran itu harus kau dengar. Kalau kau ditegur nasihat tidak kau dengar, jalanmu akan belok. Menurutmu jalan itu disangka lurus, disangka baik, tapi ujungnya maut. Kenapa? Enggak mau dengar nasihat. Kalau orang mau dengar nasihat, firman Tuhan, nasihat hamba Tuhan, memang tidak nyaman ketika dengar, tapi engkau selamat, Pak. Tapi kalau orang enggak mau dengar nasihat, menurut jalannya sendiri dia baik, makanya jangan berpegang kepada pengertianmu sendiri, kata Alkitab, kepandaianmu sendiri. Ujungnya maut, Pak. Disinilah Tuhan mengajar kita, menasihatin kita. Waktu engkau susah, waktu engkau sulit, disinilah cara Tuhan membuat saudara mulai pelan-pelan kenal Tuhan. Perubahanmu semakin luar biasa. Ini, Pak. Dan jangan lupa, kita tidak sendiri. Mataku tertuju kepadamu. Tuhan akan kasih kekuatan kepada dirimu. Tuhan akan kasih kemampuan kepada dirimu. Waktu mau ditegur, rasa tidak nyaman, Tuhan akan pulihkan dirimu. Tuhan akan bawa kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kadang-kala kita merasa pintar. Makanya dalam Amsal tadi dikatakan dengan jelas bahwa jangan bersandar kepada pengetahuanmu, pengertianmu sendiri. Jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan menganggap dirimu pintar. Tapi Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau orang merasa pintar, Pak, Tuhan tidak takut akan Tuhan. Kalau orang dinasihati tidak mau dengar, Pak, orang itu sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Dia pura-pura percaya. Percaya tapi tanpa iman. Sekedar percaya. Ini penting. Kenapa? Supaya saudara belajar mempercayai Tuhan. Contoh Daud dalam Mazmur 144
Mari kita baca. Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud itu siapa? Anak Isai yang paling bontot. Dia pengembala kambing domba. Tidak banyak Pak, 6-7 ekor kambing domba itu. Tiap hari dia pagi berangkat, sore pulang. Kadang dia juga nggak pulang jaga kambing dombanya yang begitu kecil sekali. Dia hanya pakai tongkat dan umban seperti ketepel zaman sekarang. Dia latihan umban terus setiap hari. Dia tidak sangka bahwa dia menjadi seorang panglima perang yang paling ditakuti musuh-musuhnya. Makanya Daud diajar Tuhan. Ketika Daud datang kepada nganter makanan kepada abang-abangnya waktu perang, abang-abangnya, ngapain kamu kesini? Pulang saya sana. Ini bukan tempatmu mengembalakan kambing domba itu. Ini tempat peperangan. Ketika sampai di situ, dia mendengar Goliat sumpah serapah kepada orang Israel, mengecilkan nama Tuhan Israel. Daud merasa marah di dalam hatinya. Ini nggak benar. Biar aku maju menghadapi Goliat. Orang ngetawain dia. Mana bisa, mana mungkin. Tapi Tuhan sudah mengajar Daud lewat apa? Pakai pengumban. Dia singa, kena pengumbannya, ketepelnya itu kepala singa bisa pecah. Apa yang terjadi? Daud yang kecil, yang tidak bisa apa-apa dilihat orang, tetapi Tuhan sedang mengajari dia. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, yang kecil bisa jadi besar. Kalau saudara tidak berjalan dengan Tuhan, yang besar bisa jadi kecil. Jangan salah itu. Daud yang diremehkan orang, dia datang kepada di medan perang menghadapi Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Manusia raksasa. Memang ada manusia raksasa di Iran itu ada. Banyak Pak, Timur Tengah zaman dulu itu banyak. Apa yang terjadi? Goliat, aku menghadapi kamu. Goliat itu marah, anjingkah aku? Anak kecil datang ke pertempuran. Aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan Allah Israel. Dia lantas umbannya sekali kena tembus jidatnya, jatuh. Dipotonglah itu Goliat dengan pedangnya sendiri, pedang Goliat sendiri, buat motong kepalanya sendiri. Saudara-saudara, Daud yang sama sekali penuh penderitaan karena diomongin orang, dikecilkan orang, tapi satu kali bersama Tuhan naikkan orang itu. Dan Daud diajari Tuhan untuk bertempur dengan jari-jariku untuk berperang. Yang biasa pegang tongkat, pegang umban, Tuhan ajari dia pegang pedang. Tuhan ajari dia pegang lembing. Tuhan ajari dia pegang perisai. Tuhan ajari dia strategi-strategi yang luar biasa. Itu Daud. Tuhan pun juga mengajari saudara tahap demi tahap lewat apa? Peperangan yang kau hadapi. Peperangan terbesar alam pikiranmu. Peperangan terbesar musuh adalah dagingmu sendiri. Peperangan terbesar adalah dirimu sendiri. Yang kedua, Tuhan izinkan berperang dengan masalahmu. Waktu berperang dengan masalahmu, engkau pakai atas nama Tuhan atau pakai kekuatanmu sendiri. Kalau engkau berjalan memakai atas nama Tuhan, bersama-sama Tuhan, menang Pak. Tuhan sedang mengajari kita berperang, menang dalam pertempuran yang kita hadapi. Pertempuran menundukkan masalah, pertempuran menundukkan diri sendiri. Maka Tuhan katakan ini, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Sampai bangsa-bangsa di bawah kuasa dia. Kenapa? Daud mau diajar berperang. Saudara mau diajar? Dengar nasihat. Lihat kanan kirimu, katakan, dengar nasihat. Jangan pura-pura dengar nasihat. Orang dengar khotbah, kayaknya seperti meresapi khotbah itu.
padahal ngantuk sebenarnya. Ada yang ngantuk, kanan kirimu langsung tengking, setan keluar kau. Nah itu, Daud diajar Tuhan, saudara juga diajar Tuhan. Makanya jangan berkata, Tuhan kenapa kok begini sih Tuhan? Kenapa kok begini Tuhan? Selama posisimu setia dengan Tuhan, Pak, Tuhan sedang mengajarimu. Engkau akan diperhadapkan, ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi. Tuhan menunggu responmu seperti apa? Apakah kamu masih bisa mempercayai aku, kata Tuhan? Makanya Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Mengucap syukur. Kalau saudara punya cucu, lahir cucu pertama potong babi 2 ekor, undang jemaat, kami mengucap syukur. Waktu saudara ditipu orang, bisa mengucap syukur. Dikerjain saudaramu, bisa mengucap syukur. Halo? Waktu doamu belum dijawab, penyakitmu belum disembuhkan, bisa mengucap syukur. Betul Pak, masihkah Tuhan bisa dipercaya? Tuhan mengajari hal-hal kecil, pertempuran kecil dalam dirimu, supaya Pak, engkau belajar mempercayai Tuhan. Ada satu pujian untuk mengerti ayat ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Ku semangat, ku semangat, kasih-Mu. Ku semangat, ku semangat, Bapa, ku rindu selalu dengan Kamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu baik. Amin. Nangkap khotbah saya. Tuh, tidak gampang Pak, tapi kita mau belajar mempercayai Tuhan. Tuhan itu mengajar kita dalam hal perkara kecil, mengajari kita hal-hal yang kecil dulu. Apakah engkau setia atau tidak? Mari kita lihat Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan memperkatakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Setiap perkara kecil, ini penting sekali. Masalah keuanganmu, setialah perkara itu dengan Tuhan. Karena itu untuk dirimu sendiri dan keturunanmu. Kadangkala ketika hamba Tuhan mengingatkan hal itu, orang selalu menjudge hamba Tuhan, menghakimi hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan, mata duit dan tidak Pak. Dengar nasihat itu bukan hanya masalah karakter, tapi masalah kejujuranmu dengan Tuhan, kesetiaanmu dengan Tuhan dalam perkara kecil. Itu penting, sangat penting. Kadangkala kita minta perkara besar, perkara kecil itu aja kita tidak setia. Kita minta berkat yang besar, berkat yang kecil aja kita tidak setia dengan Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan mengajari kita pelan-pelan setiap perkara kecil.
Ini banyak orang tidak percaya. Lakukan Pak dengan sepenuh hati. Kalau engkau menjadi Kristen sepenuh hati, Pak, engkau akan nyaman, engkau akan aman. Walaupun banyak tantangan dan masalah, ada sejahtera kedamaian yang memimpin dirimu, dan engkau nyaman di dalamnya. Nyaman banget. Bagian kedua, kesulitan terbesar untuk mempercayai Tuhan. Halangan terbesar itu ada, Pak. Selalu memakai dan melihat segala sesuatu dengan alam pikiran kita. Kita dari kecil selalu diajar oleh orang tua kita melihat dan merasa, sehingga pada akhirnya itu terpatri dalam benak kita, dalam memori kita. Kita harus mempercayai yang kelihatan, apa yang di hadapan, yang kelihatan. Kadangkala pikiranmu ini, Pak, pikiran kita ini, Pak, seperti itu. Maka kita ini manusia roh yang diam dalam tubuh, yang memiliki jiwa. Kita ini manusia roh yang tinggal dalam tubuh dan memiliki jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kemauan. Kalau pikiran, perasaan, kemauanmu tidak selaras dengan firman Tuhan, engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi pakai logikamu saja. Kalau engkau hanya pikiran dan perasaanmu yang mendominasi dan memimpin hidupmu terus, engkau menjadi orang Kristen yang pura-pura. Tapi kalau pikiran, perasaanmu diselaraskan dengan firman yang ada, engkau menjadi orang Kristen yang sepenuh hati, tidak berjalan dengan akal budimu, tidak berjalan dengan perasaanmu. Berapa banyak orang Kristen berjalan dengan perasaannya, sehingga orang Kristen orang yang paling menderita. Kalau orang berjalan dengan perasaanmu terus, Pak, engkau menjadi orang yang paling sensitif. Orang tidak senyum kepadamu, engkau marah. Berlimpasan motor tidak klakson, marah. Siapa yang seperti itu? Oh, pendeta baru lewat tak klakson saya, sombong dia itu. Saya doakan banyak kempes empat-empatnya, tega banget. Sensitif, Pak. Katakan kanan kirimu, jangan sensitif. Merasa terjolimi. Tuh. Kenapa? Pakai perasaanmu, Pak. Orang gak senyum sama kamu, marah. Yang kok gak tahu dia lagi sakit gigi. Siapa pernah sakit gigi? Saya 3 hari 3 malam sakit gigi, tidak bisa makan, turun langsung 5 kilo. Pas itu hari Minggu, Pak, jadi saya tidak bisa khotbah waktu itu. Saya suruh ganti pendeta lain. Saya masih di Jakarta. Sakit gigi pagi, siang, sore, malam, aduh, nyutang, luar biasa sekali. Singkat cerita, gigi saya tambal, dibor ditambal, aman 2 tahun, tambalannya copot lagi, sakit lagi, lebih parah. Makanya ada lagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Dua-duanya jangan. Menderita, itu sangat menderita sekali. Ini, Pak, kadang-kala kita terlalu sensitif. Mari kita lihat satu contoh di Alkitab. Kita lihat dulu ya, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca 2-3. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena percaya, Pak. Bukan karena melihat. Ada orang berkata ini, aku baru percaya kalau Yesus menyembuhkan saya. Ada orang kayak gitu. Aku baru percaya Yesus kalau Yesus sanggup menolong saya. Ada orang kayak begitu. Ada satu ibu, nggak ada di sini. Ibu itu bilang, Bu, dibaptis ya. Nggak mau. Wah, ketika dia bilang tidak mau, rasanya gimana dan sebagainya itu. Satu kali tiba-tiba ada masalah dalam hidup dia. Ketika ada masalah dalam hidup dia, apa yang terjadi?
Dia bilang gini, saya mau dibaptis kalau masalah ini selesai. Dia datang sama saya begitu. Oke, kamu nantang Tuhan, silahkan nantang Tuhan. Tuhan akan urusan dengan kamu. Tapi janjimu harus dibaptis bulan depan. Saya berdoa ke Tuhan, orang ini nantang engkau, Tuhan urus dia dengan baik supaya dia mengalami itu. Saudara-saudara, akhirnya masalahnya selesai. Dan apa yang terjadi? Saya tanya, mau dibaptis? Iya, jawabnya iya, untuk akan terpaksa gitu. Harus dibaptis seperti janjimu dengan Tuhan. Siap, ujungnya dibaptis. Saudara-saudara, kita percaya bukan karena melihat, percaya dengan iman. Percaya dengan iman. Gue tahu surga itu ada, pernah melihatnya, tapi gue percaya kan, itulah namanya iman. Gue tahu neraka ada pendeta, percaya masuk neraka, enggak mau. Percaya pasti aku masuk surga karena imanku kepada Kristus. Makanya hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Ada satu contoh di Alkitab dalam Matius pasal 14 ayat 22 dan seterusnya. Mari kita lihat. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit itu untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang terangin sakit. Kira-kira jam 3 pagi datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Oke. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Masa tidak kenal Tuhan dan hantu? Karena mereka selalu otaknya berpikir hantu itu yang bisa terbang, hantu itu yang bisa berjalan di atas air. Manusia biasa tidak mungkin bisa, apalagi nggak terlalu kelihatan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke? Pernyataan Yesus singkat, jelas. Tenang, aku ini bukan hantu, aku nih, guru kamu nih, kira-kira gitu. Apakah mereka langsung percaya? Enggak. Buktinya apa? Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, dia, Tuhan, apabila engkau itu. Saudara pernah diragukan orang? Pernah nggak diragukan orang? Nanti besok saya tolong kamu, aku kirim ke rekening kamu. Yang bener aja sih. Telepon 1 jam kemudian, gimana? Jadi enggak? Marah nggak orang kayak gitu? Karena apa? Meragukan. Para murid meragukan. Seandainya Bapak Ibu waktu itu hidup di zaman itu, ikut para murid naik perahu, pasti juga berteriak, hantu, pasti gitu. Bener gak? Jujur ya? Pasti gitu. Aku nggak mungkin pendeta, itu pasti Tuhan. Pasti kita juga sama seperti para murid berteriak ketakutan, itu hantu. Dan lebih parah lagi, Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Masih diuji Tuhan itu, Pak. Bayangkan, Tuhan berkata kepadamu, masa depanmu penuh pengharapan. Enggak ada orang amin, ya udah aku amin sendiri. Masa depanmu diberkati penuh harapan dan penuh kelimpahan. Percaya? Tapi kita mau ngomong, yang bener aja rumah masih ngontrak. Yang bener aja. Masa depanmu yang bujang-bujang, yang belum menikah, dapat jodoh yang terbaik. Yang udah menikah jangan amin. Dosa lu. Tuh. Yang bujang-bujang dapat jodoh yang terbaik. Kamu berkata, mana mungkin Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Kita seperti itu Pak, pakai logika kita. Karena kita mengukur diri kita sendiri. Kenapa? Ini perlu dibasuh oleh firman Allah, perlu diisi firman. Suami-suami yang belum ke gereja, pasti ke gereja dan mengenal Tuhan. Enggak ya, udah lewat. Tetangga-tetanggamu yang belum kenal Tuhan
pasti dijamah Tuhan dan datang ke tempat ini. Gereja ini akan penuh kebaktian sampai 7 kali. Siapa yang khotbah 7 kali Pak Gimpor? Dengarkan dengan baik. Ini Tuhan, apabila engkau itu kadang-kadang kita meragukan Tuhan. Waktu kita punya masalah kita ragukan Tuhan. Tuhan bener gak sih? Tuhan gak bener gak sih? Belajar Pak mempercayai Tuhan. Belajar. Bukan langsung jadi. Iman itu seperti benih yang ditabur Pak. Seorang petani nabur benih jagung, disiram tiap hari, dia sampai bertumbuh menghasilkan buah. Perlu proses kan? Imanmu juga perlu proses. Hatimu mengenal Tuhan juga perlu proses. Engkau diurapi Tuhan juga perlu proses. Jawaban doamu juga perlu proses. Waktu diproses itulah reaksimu menentukan engkau menjadi seperti apa. Perhatikan. Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atasnya. Tuhan izinkan mereka terombang ambing. Tuhan izinkan di dalam terombang ambing kan air sakal. Supaya Tuhan lihat hati mereka seperti apa. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan mengombang ambing kita. Tuhan izinkan. Sehingga kita berkata, Tuhan tinggalkan saya. Tuhan tidak mau saya seperti ini. Tuhan maunya saya menderita terus Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ini aku. Yang benar engkau Tuhan nolong aku. Kadang-kadang begitu. Tuhan berkata lewat firman, aku akan meneguhkan kamu. Tangan kananku menyertai kamu. Kemuliaanku ada di depanmu. Kita berkata, benar Tuhan. Kita ini seperti itu Pak kadang-kadang. Coba resapi di hati. Kadang-kadang kita seperti itu. Masa sih Tuhan, saya tidak mungkin lah. Nah kadang-kadang kita berkata, apabila engkau Tuhan. Terus lanjut. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Orang di seluruh bumi ini yang pertama kali berjalan di atas air namanya Yesus. Rasul namanya Yesus, berjalan di atas air. Sekarang banyak di TikTok orang berjalan di atas air atau tidur di atas air, di atas tilam, rupanya di bawahnya ada batu. Sehingga ketika kelihatan, sakti bener, kawannya juga naruh di sebelahnya, langsung kecebur tenggelam. Karena kawannya di bawahnya ada batu. Bohong-bohong, tapi ini bener Pak. Perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, dirasanya tiupan angin. Ketika saudara punya masalah, takut gak? Gentar gak? Susah tidur Pak. Semakin susah tidur, semakin dipikirin, semakin tidak bisa tidur, semakin tidak bisa tidur. Apalagi dokter vonis kanker mati dalam 2 minggu. Semakin dipikirin, semakin susah tidur, semakin susah tidur. Itulah tepatnya engkau belajar mengenal Tuhan. Itulah caranya belajar mengenal Tuhan. Tuhan mengajari aku memegang pedang, memegang tombak, memegang perisai, supaya apa? Bangsa-bangsa bicara masalah-masalahku ada di bawah kakiku. Tuhan ajari saudara. Tuhan mengajari iman saudara. Nah ini Petrus diajar Tuhan. Apa yang terjadi? Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saat terakhir dalam hidupmu yang kau merasa sudah tidak sanggup lagi, teriaklah sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan bela aku. Tuhan ingat akan aku. Amin. Katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan bela aku. Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Kadang-kala kita seperti itu Pak, kurang percaya. Lihat kanan kirimu, kurang percaya kan? Gampang bimbang kan? Wah Tuhan, masa depanku gimana Tuhan? Nanti aku tua gimana? Jangan-jangan aku ditaruh di panti jompo oleh anak-anakku. Ngapain sih dipikirin? Unggu sebelum tua. Oh jangan-jangan nanti kalau aku mati suamiku kawin lagi secepatnya, kuburanku belum kering, udah kawin, jangan gitu. Pikiranmu aneh-aneh Pak. Itu menyiksa dirimu.
Tuh, selalu begitu dalam pikiran kita. Makanya kalau orang dikendalikan alam pikirannya, orang itu tersiksa dalam hidupnya. Minum obat tidur terus yang ada. Perhatikan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Tuh, angin reda. Tuhan menegur, kenapa kamu bimbang? Ada satu ayat lagi, Markus 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52, baca. 5152, tolong ditampilkan. Itu hal yang sama juga. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercekam dan bingung. Sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Tahu tetap degil? Tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Katakan kanan kirimu, jangan degil mulai malam ini. Kita ini sering degil, Pak. Dinasihatin, melonjak, melawan. Melawan. Kita seperti para murid degil. Keras kepala. Degil tuh, Pak. Ini. Oke. Mereka juga belum mengerti. Walaupun sudah lihat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, mereka masih belum mengerti. Menganggap yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Lebih parah Petrus berkata, engkaukah itu Tuhan? Itu kan melecehkan banget. Nganggap rendah. Tapi Tuhan tetap menghargai dia. Seburuk-buruknya saudara, setipis-tipisnya imanmu, Tuhan tetap menghargai imanmu itu. Selemah-lemahnya imanmu, Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk menolong supaya kamu jangan tenggelam. Makanya hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Ada satu pujian yang mengatakan, tahu lagu ini? Tampilkan lagu ini. Bagian pertama, tolong perhatikan yang sini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutup langkahku, walau ku tak dapat
kenyataan hidupku. Kau ada untukku. Walaupun kita tidak akan berharap, gak ada yang bisa kita harapin, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia ada untuk kita. Amin. Kesulitan terbesar mempercayai Tuhan kalau saudara dan saya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Makanya Tuhan berkata dalam kitab Amsal, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini, akulah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kesulitan terbesar orang untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena orang itu dikuasai kuasa kegelapan. Orang yang dikuasai kuasa kegelapan, dia tidak mempercayai sama sekali tentang firman Allah. Dia menolak Yesus. Kenapa? Rohnya beda. Orang yang dikuasai kegelapan, dikuasai roh jahat, dia pasti menentang kebenaran firman Allah. Dia tidak mau percaya kepada firman Allah. Makanya jika kita menghadapi seseorang kita injil, lantas dia menentang tentang firman Allah, Pak, yang kita hadapi bukan pribadi orang itu. Yang kita hadapi adalah setan di balik pribadi orang itu. Makanya tetap harus didoakan. Kenapa? Roh setan harus dilawan dengan roh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam dirimu. Bawa nama Dia di hadirat Tuhan. Ada orang menghinamu, ada orang yang gak benar menjadimu, bawa namanya di hadirat Tuhan. Tuhan, jamah dia. Aku lepaskan pengampunan buat dia. Tuhan, orang yang menolak tentang Injil, aku bawa dalam tanganmu. Kenapa? Hatinya dikuasai ilah lain, Pak. Sehingga orang itu tidak mendengar. Kita tidak bisa membuat orang bertobat. Roh Kudus yang membuat orang bertobat. Tugas kita hanya menyampaikan benih ajaib, yaitu firman Allah. Tugas kita menyampaikan firman. Roh Kudus, ketika kita sampaikan firman, Roh Kudus akan menyertai saudara. Dan ketika orang dengar firman itu, satu kali firman itu ada di hatinya, Roh Kudus akan tumbuhkan. Dan satu kali dia akan mengalami pertobatan. Hanya dengan bawa dia namanya di hadirat Allah. Amin. Jadi jangan langsung orang gak mau diajak ke gereja kita marah-marah sama dia. Salah. Kamu gak ke gereja, kata pendeta aku masuk neraka. Orang itu jawab, aku enak di neraka, tapi saat ini doakan dia, sebut namanya di hadirat Tuhan. Satu kali pasti ditangkap oleh Tuhan. Nah, supaya firman Tuhan menolong kita, Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Perhatikan dengan baik. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh perbudakan, roh yang menekan dirimu, roh yang menjauhkan dirimu dari kebenaran Allah, roh yang membuat dirimu bimbang dan takut, roh yang membuat dirimu tidak mempercayai Tuhan lagi. Itulah roh perbudakan. Engkau meragukan firman Allah, itu roh perbudakan. Makanya firman akan melepaskan kita, dan kita akan menerima roh yang menjadikan kamu Allah, yaitu Roh Kudus. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berseru kepada nama Yesus. Hanya orang yang punya Roh Kudus yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Ini Pak, engkau tidak punya roh perbudakan lagi. Kalau ada yang menghimpit pikiran, mempengaruhi pikiran, engkau sekolah dalam nama Yesus, itu bukan roh dari Tuhan. Kalau membuat engkau bimbang, tidak percaya, ragu dengan Tuhan, engkau sekolah, itu roh perbudakan yang berusaha membuat engkau bimbang dan ragu. Engkau harus katakan, aku milik Tuhan. Roh perbudakan tidak bersamaku.
Aku adalah punya roh Allah dalam diri. Ini bagian ketiga, yang terakhir, perhatikan. Hal yang paling penting untuk bisa mempercayai Tuhan, Pak, hati kita harus benar. Tahu kata benar itu seperti apa? Rendah hati. Dalam kitab Amsal tadi berkata, akuilah dia dalam segala jalanmu. Artinya kita perlu pertolongan, kita perlu ketergantungan dengan Tuhan. Rendah hati. Ada satu ayat firman Tuhan, Matius 12 ayat 23-12. Kita baca 2-3. Dan ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendah hati, Pak. Ciri orang rendah hati, mau dengar nasihat. Ciri orang tinggi hati, maunya sendiri, karena dia merasa minder, keras kepala. Orang rendah hati, dengar nasihat, lakukan saja. Siapa yang pernah naik pesawat? Pak Komper, waktu naik pesawat tiba-tiba zut, pernah. Waktu zut itu bapak protes sama pilot enggak? Pilot salah nyetir, biar aku ganti aja. Saya yakin langsung masuk surga. Tapi kita ada pengumuman, para penumpang gunakan sabuk pengaman dan tetap tenang, duduk di tempat. Kita ngikutin saja. Tapi kalau kita merasa pinter, Pak, wah nggak benar pilotnya, ganti saja dia. Nah, lebih parah. Tuhan katakan, kamu diam dan bertobat, tapi kamu tidak mau. Kamu diam dan bertobat, itulah letak kekuatanmu. Tapi kamu enggak, kamu tidak mau. Kita suruh diam, Pak, bertobat, Pak, rendah hati, Pak. Tuhan angkat pada waktunya. Tapi kadang kita belagak kita yang degil. Tuh, sampai lagi Amsal 18 ayat 12, mari kita baca. 2-3. Tinggi hati mendahului kancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang tinggi hati hancur, pasti rendah hati dia dapat kehormatan dari Tuhan. Makanya ke gereja itu jangan jadikan sebuah saingan. Syukur gereja ini sederhana loh. Yang penting saudara rapi, enak dilihat, rapi, bagus, silakan. Ada nggak gereja pernah lihat semua pakai penuh sini, persembahan 2.000, tapi bergaya. Ada nggak salah orang punya emas, tidak salah orang punya perhiasan, tapi kalau kau pakai maksimal ke gereja, saudara ngapain? Pamer kan? Pamer kan? Ayo. Ini emas, kaki emas, ini emas, semua emas, hidungnya juga. Saking gak ada tempat lain, giginya ditambal emas. Sehingga dia di gereja berusaha senyum terus. Shalom. Lepas itu pamer. Mama saya pernah bilang sama saya satu hari, kamu hari ini harus pakai ini. Apa itu? Cincin bapakmu. Besar sekali dari emas, Pak. Buat kamu khotbah hari Minggu, aduh Pak, enggak konsentrasi. Khotbahku nanti, sudah. Tumpang tangannya bukan begini, tok kali. Pinjol anak. Aku biasa saja. Saya suka Pendeta Yakub Nawai, pendeta yang paling sederhana. Pendeta Yakub Nawai. Buat apa kita khotbah di depan orang, kita pakai jam harganya 1 M. Cincin berlian, ngapain? Itu untuk pamer kan? Pendeta Yakub itu sederhana banget, saya suka sekali. Untuk pamer kan? Ke gereja, gak usah pamer, Pak. Siapa yang mau pameri? Nggak ada. Kalau ke orang pesta itu biasa, wajar lah. Ke gereja buat apa? Gak usah pamer. Lihat kanan kiri, katakan jangan suka pamer. Biasaan. Tapi di sini biasa. Yang kedua, selain hati yang benar, yang kedua perhatikan iman yang benar. Iman yang benar pasti di dalamnya ada ketaatan, Pak. Perhatikan, ada satu contoh di Alkitab, Ibrani 11 ayat 7. Mari kita lihat contoh yang luar biasa. Kita baca ayat 7.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang oke, dia dapat petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia mengkumpul dan ia ditentukan untuk menerima benar sesuai dengan imannya. Perhatikan Pak, Nuh disuruh Tuhan mendirikan bahtera, membuat bahtera. Dia bingung gimana caranya Tuhan, tapi dia terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada dia. Bapak Ibu baca ceritanya tentang Nuh ya. Tuhan gimana? Kalau kita sekarang mau bikin rumah, perlu dibuat gambar dulu kan? Ini Nuh disuruh bikin bahtera, tapi nggak ada blueprintnya, nggak ada gambarnya. Kalau dengan gambar yang kelihatan gampang, Pak, patok di sini, patok sini, patok sini, selesai. Ini tidak ada. Tapi karena Nuh itu punya iman, pasti hidupnya taat. Orang yang imannya benar pasti taat. Orang yang imannya tidak jelas pasti berontak dalamnya. Nuh itu karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sama Pak, kita harus taat menyiapkan bahtera untuk keselamatan keluarga kita. Bawa keluargamu kepada Yesus, bawa mereka dalam bahtera itu. Imanmu dan ketaatanmu akan menyelamatkan keluargamu. Alkitab berkata, apabila satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Lewat apa? Kesaksian hidup orang itu. Dan doa orang itu akan mengubah orang yang tidak mau percaya Tuhan akan menjadi percaya Tuhan. Jadi Alkitab katakan contohnya, satu orang yang taat, keluarganya diselamatkan. Satu orang beriman, keluarganya diselamatkan. Jangan khawatir kalau anggota keluargamu belum datang ke gereja. Satu imanmu yang taat kepada Tuhan, engkau berdoa minta tolong dengan Tuhan siang malam, keluargamu pasti datang ke gereja. Ini cara Tuhan luar biasa. Pak, lihat dengan baik. Oke, ayat 8. Mari kita lihat ayat 8. Baca 2-3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Perhatikan, karena iman Abraham taat. Iman membuat ketaatanmu, kesungguhanmu dengan Tuhan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri akan direma menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham keluar, siap Tuhan. Berjalan, pergilah. Pergi kemana? Pergi saja. Dua bayangkan. Kalau aku nyuruh kamu tadi ke Sanggau, ngapain om? Ke Sanggau saja. Stres enggak? Stres pasti dia. Sanggau yang mana? Saya bayangkan Abraham disuruh Tuhan begitu. Dia tidak tahu tempat yang dia tuju. Tapi imannya bergantung kepada Tuhan. Dia mempercayai Tuhan sepenuh. Sebenarnya kalau aku disuruh keluar, pasti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Kalau aku sudah dipanggil Tuhan dalam gereja ini, pasti Tuhan berkati aku, perlengkapi aku. Amin. Tuhan tidak biarkan. Jalan saja Abraham. Roh Kudus selalu menuntun dia. Roh Tuhan selalu menuntun dia. Makanya Pak, belajar berjalan tanpa melihat. Taat saja dengan Tuhan. Bagian kita taat, beriman dan taat, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Pasti. Ini Pak yang kita mau. Makanya ada satu ayat kitab 1 Petrus. Kita baca 1 Petrus pasal ke-5. 1 Petrus pasal 5. Ayat 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Kita baca, dan sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada engkau akan meneguhkan, menguatkan,
mengokohkan kamu, sudah kamu mengerti segalanya. Ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara pasti diperlengkapi Tuhan. Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Abraham yang sama juga dipanggil kemana Tuhan? Jalan saja. Di tengah perjalanan ada nasihat. Aku meneguhkan, mengokohkan, sama dengan kita. Tuhan akan mengokohkan saudara, meneguhkan saudara, memperlengkapi saudara, memberkati saudara. Kalau Tuhan sudah panggil saudara kepada Tuhan, berjalanlah dengan iman, bukan yang kelihatan. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Dia akan memimpinmu ke dalam jalan berkat, jalan kelimpahan, jalan ketenangan. Itulah perlu namanya belajar kepada iman Abraham dan Nuh. Walaupun tidak kelihatan, tapi dia penuh ketaatan. Kita juga berkata, masa depanku juga tidak kelihatan, tapi aku percaya kata Tuhan. Masa depanku penuh pengharapan, masa depanku penuh kepastian. Percayai, dan bagianmu lakukan perkara-perkara kecil, bagianmu buat perkara-perkara kecil, setiap perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Bagian kita mau dilatih memegang pedang, memegang tombak, memegang lembing, dilatih menghadapi masalah. Bagian Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Amin. Percaya, semakin semangat. Ayo kita bangkit berdiri. Walaupun tak dapat melihat, namun Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatimu tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih buat kebenaran firman pagi ini, pada malam hari itu. Terima kasih. Kadangkala kami bandel, kami dekil Tuhan. Kami berjalan dengan apa yang kami lihat. Ampuni kami, tolonglah kami, seperti Tuhan menolong Petrus yang mau tenggelam. Kuserahkan umat-umat di dalam tangan-Mu, domba-domba ini. Pelihara mereka, berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Biar mereka kuat, mereka belajar mempercayai-Mu Tuhan. Kami belajar mempercayai-Mu. Terima kasih. Ku tahu Tuhan, ke depan tantangan besar, tapi kami lebih tahu mata-Mu tertuju kepada kami. Pertolongan-Mu selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.